Bab 256. Pembukaan tokonya sepi. Master Rocky, saya sudah melakukan semua yang Anda perintahkan. Di ujung telepon, terdengar suara Benji yang sedang menyanjungnya. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa barang antik ini adalah barang gelap, dia pun tersenyum lebar. Yang dimaksud dengan barang gelap adalah barang-barang antik yang diperoleh secara ilegal, yang tidak dapat dijumpa, tidak dapat didapatkan dari rumah lelang, dan sebagian besar merupakan barang penggalian di kuburan. Rocky mengerutkan keningnya. Bagaimanapun caranya, yang terpenting ayah mertuanya bisa mendapatkannya. Dia bertanya, tidak ada masalah, kan? Bagaimana mungkin saya, Benji, tidak bisa melaksanakan tugas yang diberikan Master Rocky, bukan? Benji tersenyum, ragu-ragu sejenak dan berkata, namun, barang antik Anda ini benar-benar bagus. Saya telah membuat beberapa sendiri dan menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan uang saku. Kamu membuat yang palsu? Tanya Roku, mengernyit. Benji segera berkata, Anda tenang saja, Master Rocky. Saya sama sekali tidak menyentuh barang Anda, saya pun mencari orang ahli, menyuruh mereka untuk menirunya. Nanti, saya akan menjualnya di pasar lain, setelah ada jalurnya, saya tidak akan membuatmu kena masalah. Ketika saya menjual barangnya, saya takut akan merepotkan Anda, jadi saya membeli perekam suara agar dapat merekam buktinya. Jika saya menjual 6 hingga 10 miliar rupiah, saya akan memberikan setengah dari uang itu ke Mer. Rocky tidak terlalu memikirkan uangnya, dan dengan dingin memperingatkannya. Aku tidak peduli kemana kamu akan menjualnya, tetapi jika barang palsu itu muncul di hadapanku, aku tidak akan mengampunimu. Tenang saja, saya akan menjualnya ke kota Wasa. Ucap Benji, menjaminkannya. Rocky pun merasa kesal, dia seharusnya tahu bahwa Benji adalah orang yang tergila dengan kekayaan, dan pastinya ingin menghasilkan uang dari kumpulan barang antiknya. Tapi masalahnya sudah terjadi, dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Jika tahu akan menjadi seperti ini, dia dari awal akan meminta T-Rex untuk melakukan hal ini. Setelah mengakhiri teleponnya, Rocky pun tidak memiliki niat untuk membicarakan masalah mengenai pabrik farmasi, jadi ia langsung pulang ke rumah. Begitu masuk ke rumah, dia melihat mobil Dewi diparkir di depan pintu, jadi dia langsung pergi menyapanya. Sayang, kenapa hari ini cepat banget pulangnya? Dewi meliriknya, dengan raut dingin berkata, ibu bilang pinggangnya keseleo, jadi aku pergi ke rumah sakit untuk membelikan obatnya. Dewi pun lanjut berkata, ibu bilang bahwa kamu kemarin telah mendorongnya, makanya pinggangnya bisa sakit. Aku benaran tidak melakukannya. Rocky tersenyum masam. Tapi penjelasannya terdengar seperti alasan di telinga Dewi. Dia, dengan wajah datar, menutup pintu mobil, melewatinya, bergegas ke dalam rumah. Rocky ingin mengikuti, tapi langkah kakinya pun berhenti, dan ia terlihat kesal. Di antara dia dan istrinya terdapat Jenny, seorang ratu drama. Bahkan jika dia menjelaskannya lagi, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kemampuan akting Jenny, bukan? Selain itu, hal yang dia pusingkan sekarang adalah kedatangan ibunya ke kota Gopo dalam beberapa hari ini, dan dia sama sekali tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Saat Dewi hendak masuk ke dalam rumah, dia tiba-tiba berbalik badan dan berkata, besok toko barang antik ayah akan dibuka, ayah meminta kita pergi bersamanya, kamu pergilah memesan bunga pot. Baiklah. Rocky segera mengiyakan, mengira bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan ayah mertuanya agar dirinya dapat berdamai dengan istrinya, dia pun harus memanfaatkannya. Tapi perkataan Dewi selanjutnya malah mengusir pikirannya. Oh iya, ibu memintaku untuk pergi bersamanya, dia tidak ingin naik satu mobil denganmu, jadi kamu langsung saja datang setelah selesai memesan bunga potnya. Rocky terdiam sejenak. Apakah ibu mertuanya yang suka mencari masalah ini harus sampai ikut campur dengan hubungannya bersama istrinya? Tapi Rocky tetap harus mengurus perayaan pembukaan toko antik ayah mertuanya. Dia pun menghubungi Lian, memintanya untuk menyiapkan beberapa bunga pot dan mengirimkannya besok pagi. Keesokan paginya, Rocky mengendarai mobil elektrik menuju ke Antique Street. Begitu sampai di Antique Street, dia mendengar suara gong, gendang dan petasan,
melihat jalan dipenuhi kerumunan orang, serta sekelompok tari naga yang sedang menari di alun-alun untuk merayakan pembukaan toko baru. Rocky pun terkejut melihatnya. Pembukaan toko ini setidaknya perlu menghabiskan 20 juta rupiah, tampaknya kali ini ibu mertuanya benaran bersedia mengeluarkan uangnya. Toko yang baru dibuka berada tepat di tengah Antique Street, di mana merupakan lokasi terbaik. Dua toko yang berdampingan ini sangat luas dan di dalamnya terdapat berbagai barang antik, di mana 7-8 wanita berpakaian Cheongsam sedang membagikan brosur kepada kerumunan dengan senyuman di wajah mereka. Saat Rocky hendak pergi ke sana, ia tiba-tiba mendengar ada orang yang memanggilnya di belakang. "Kamu mau pergi kemana?" Ketika dia menoleh, dia tiba-tiba mendapatkan Dewi sedang berdiri di sebelah pintu toko, menatapnya sambil mengernyit. Rocky tertegun sejenak dan berkata, "Bukankah ini toko barang antik ayah?" Dewi dengan jengkel berkata, "Kamu tidak melihat papan namanya, tokonya itu di sini." Rocky mendongak, melihat nama toko barang antik ini adalah Yuan Ming, lalu dia menoleh, dan baru melihat di belakang Dewi juga ada sebuah toko barang antik. Tapi toko barang antik itu sangat kecil, paling banyak hanya memiliki luas 30 meter persegi, dekorasinya tampak lusuh, tua, dan di depan pintunya terdapat 3-4 bunga pot yang diletakkan secara terpisah. Dia tertegun sejenak. Jika dia tidak menyadari barang-barang antik yang dibelinya di dalam toko itu, dia benaran tidak akan mengetahui bahwa toko yang hancur itu sebenarnya merupakan toko barang antik milik ayah mertuanya, bukan? Rocky pun membalik badannya, berjalan ke sana. Dewi berkata, "Toko di seberang, Yuan Ming, juga dimiliki oleh seorang pemilik toko barang antik. Orang itu kini ingin memperluas tokonya, hari dan waktu pembukaan tokonya pun sama dengan ayah." 230 bunga pot ditempatkan di luar pintu, di mana bunga pot tersebut hampir tidak bisa diletakkan di trotoar. Selain itu, di sana terdapat sekelompok karyawan wanita cantik serta pengeras suara yang dengan keras berkata, obrol besar, di mana menarik perhatian banyak orang. Di pintu masuk toko terdapat seorang pria gemuk yang sedang berdiri di sana dengan mengenakan setelan tang. Orang itu kebetulan sedang bersama beberapa orang yang mengenakan setelan serta sepatu kulit, di mana tampak seperti orang sukses. Mereka pun saling berbincang sambil tersenyum. Ketika melihat pintu depan toko ayah mertua, Rocky hanya melihat Dewi yang sedang berdiri sendirian di sana. Toko tersebut pun tampak sangat sepi dan hening. "Jangan melihat lagi, Rocky." Andrew dengan canggung keluar dari toko, menghela napas dan berkata, "Toko itu memiliki suasana yang ceria dan meriah, semua tamu yang diundang pun merupakan bos dan orang terkemuka di lingkaran, kita pun bukan lawan mereka. Benarkah?" Rocky melihat lebih cermat, menyadari bahwa di antara tamu-tamu orang itu, ada beberapa wajah mereka yang sering muncul di depan layar. Spanduk merah yang tergantung di ambang pintu pun hampir identik. "Saya berharap bisnis Anda akan sukses selalu. Direktur Smith dari perusahaan Golden. Selamat dan sukses atas pembukaannya. Direktur Jack dari kamar dagang Yang. Selamat atas pembukaannya. Direktur Luke dari perusahaan Miss." Rocky mengerutkan kening. Dia tidak mengenal tamu-tamu itu, tetapi dia tahu bahwa semua perusahaan ini merupakan perusahaan besar dengan aset triliun rupiah di Nangwang. Para bos tersebut malah datang kemari untuk merayakan pembukaan sebuah toko antik kecil. Yang paling berlebihan adalah di antara spanduk itu pun terdapat spanduk yang dikirim beberapa bintang besar. Di antaranya berasal dari seorang bintang besar, yang bernama Dev, yang ternyata merupakan aktor terkenal dengan bayaran puluhan miliar rupiah di kota Wasa. Ini sangat serius. Untungnya, aktor terkenal itu hanya mengirim asistennya, jika tidak, seluruh kota Gopo akan menjadi heboh. Sebenarnya siapa bos Yuan Ming ini? Pada saat ini, dua satpam sedang melangkah kemari, menendang bunga pot di depan pintu, lalu menyuruh orang-orang untuk memindahkan bunga pot itu kemari. "Apa yang sedang kalian lakukan?" bentak Andrew murka. "Yuan Ming, kami baru memulai bisnis, dan Direktur Kole dari rumah lelang Swift telah mengirim 2 buah bunga pot. Kamu ambil saja bunga kecilmu itu dan pindahkan ke samping. Jangan tunda pembukaan toko kami."
Setelah mendengar kata rumah lelang Swift, kerumunan tersebut seketika berseru. Sungguh tidak menyangka bahwa Bos Cole, yang merupakan bintang besar di lingkaran barang antik di kota Wasa, akan mengirim bunga pot ke Yuan Ming. Bos Cole juga merupakan tamu terhormat di acara Treasure. Dia adalah profesor arkeologi di suatu universitas, dan kelasnya biasanya akan sulit untuk didapatkan. Dia pun telah mendapatkan beberapa penghargaan dari luar negeri. Dia adalah seorang selebriti. Dia adalah idolaku, aku tidak menyangka Bos Cole juga akan datang kemari, aku harus meminta tanda tangannya. Melihat kerumunan itu menjadi heboh, Rocky pun bertanya kepada Andrew. Ayah, apakah orang itu sangat terkenal? Dia sama sekali belum pernah mendengarnya. Bab 257. Ibu mertua dipukul. Kamu tidak kenal Master Cole? Andrew pun tampak heboh dan wajahnya malah memerah. Dia adalah ahli arkeologi yang pertama kali mengidentifikasi fosil manusia kera paling awal. Sebuah koleksi langka janda permaisuri di Museum Nasional, yang pada awalnya telah dibakar, malah telah diperbaikinya hingga sempurna, dan hanya dia seorang di negara ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, dia secara pribadi telah mengembalikan penampilan mayat wanita raja dari dinasti Xia, Shang dan Zhou, dan itu mengejutkan seluruh dunia. Melihat raut heboh sang ayah mertua, Rocky pun bergumam dalam pikirannya. Meskipun dia tidak memahaminya, tetapi dari daftar prestasi yang panjang itu dan kehebohan di setengah jalanan ini, Master Cole ini seharusnya merupakan orang yang terkemuka. Kenapa masih belum memindahkannya? Sang manajer gemuk, yang mengenakan setelan tang, dengan jengkel berjalan kemari. Satpam itu dengan canggung berkata, mereka tidak mengizinkannya. Tidak mengizinkannya. Manajer gendut itu mengangkat dagunya, menatap rendah Andrew, dengan jengkel berkata, berikan mereka 200.000 rupiah untuk menyingkir, supaya mereka dapat menutup toko rusak ini dan tidak mempengaruhi pembukaan toko kami. Sikap sombong itu seketika membuat Dewi kesal. Aku akan memberimu 2 juta rupiah supaya kamu dapat langsung menurut Yuan Ming. Ucap Dewi, menentangnya. Kamu kira toko rusakmu ini dapat bersaing dengan Yuan Ming kami? Sang manajer gemuk mengerutkan kening, melirik ke dalam toko, berkata dengan nada mengejek. Aku bahkan mengira ini adalah toilet umum. Toko sampah seperti milik kalian ini pasti akan bangkrut dalam 10 hari. Apa katamu? Jerit Dewi murka. Pada hari pembukaan toko keluarganya, ada orang yang mengutuk usaha mereka akan bangkrutan, orang itu tentu tidak sopan. Namun Rocky mendongak dan melihat ke dalam toko, dia pun menggeleng dalam hatinya. Ketika ayah mertuanya ingin mencari toko, dia seharusnya meminta Rocky untuk melihat feng shui tokonya. Toko ini tidak hanya kecil saja, tetapi juga suram dan redup, di mana tidak terlihat seperti tempat yang dapat membawakan kekayaan, melainkan kerugian. Jika tidak punya uang, untuk apa membuka toko barang antik? Memangnya kalian kira sampah daur ulang? Ejek manajer gendut itu, sama sekali tidak menaruh Dewi dalam pandangannya. Dia pun berbalik dan memerintahkan satpam tersebut. Cepat dipindahkan. Setelah selesai mengatakannya, dia menendang bunga pot kecil yang ditempatkan di depan pintu. Kedua bunga pot itu memiliki ketinggian setengah tubuh manusia dan tampak sangat lusuh. Di atasnya pun terdapat 2 lembar kertas merah yang bertulis, semoga usahanya sukses. Pot yang ditendangnya pun bergelinding hingga ke tengah jalanan. Pada saat itu, ada sebuah becak yang lewat kemari. Bunga pot itu seketika dilindas hingga hancur. Demi alasan apa kamu mengira bisa menendang bunga pot kami? Saking marahnya, tubuh Andrew gemetar, kakinya melangkah maju, dan ia pun meminta penjelasannya. Dengan alasan bahwa toko kami lebih besar dari tokomu, barang antik yang kami jual lebih mahal darimu, orang yang mengucapkan selamat lebih banyak darimu dan tamu kami lebih terkenal darimu. Manajer gemuk itu memaki serangkaian sarkasme padanya. Kamu juga bukannya melihat bahwa kamu telah membuat dirimu menjadi lelucon, aku bahkan merasa malu melihat toko rusak ini dibuka di sebelah Yuan Ming kami. Setelah selesai mengatakannya, dia mengeluarkan 400.000 rupiah, melemparkannya ke kaki Andrew, seakan-akan dia sedang melempar ke seorang pengemis,
lalu dengan bangga berkata, 2 bunga pot jelek di depan pintumu itu paling banyak seharga 160.000 rupiah. Kamu tidak perlu mencari kembaliannya, anggap saja itu hadiahmu. Setelah selesai mengatakannya, dia memerintah satpam. Pindahkan kemari bunga pot yang dikirim Direktur Kole. Para satpam buru-buru mengangkat 2 bunga pot, dengan susah payah membawanya kemari. 2 bunga pot ini memiliki ketinggian 3 meter. Bunganya tampak indah dan besar, yang seketika menarik perhatian sekaligus membuat kerumunan tersebut heboh. Harga satu bunga pot itu paling sedikit 20 juta rupiah, selain itu, di atas bunga pot itu terdapat 2 buah ikan emas seukuran genggaman tangan orang yang terbuat dari emas, di mana seekor ikan itu bernilai 200-an miliar rupiah. Kerumunan orang tersebut menjadi heboh. Kaya, orang kaya. Kerumunan tersebut terus berseru. Mereka tidak hanya kagum atas tindakan dermawan Bos Kole, tetapi juga terkejut sekaligus penasaran dengan latar belakang toko ini, yang dapat membuat begitu banyak bintang besar datang kemari untuk memberikan selamat. Selain itu, tokonya pun mendapatkan bunga pot senilai 200-an miliar rupiah. Manajer gemuk itu tampak bangga, dan juga menatap Andrew dengan pandangan mengejek. Saat ini, kerumunan di jalanan menjadi heboh. Kerumunan itu membuka jalan, lalu sebuah Rolls-Royce Phantom perak perlahan-lahan melaju dari tengah. Nomor platnya ternyata 4 angka, 8, dan ada 3 seri BMW 7 terbaru yang mengikut dari belakang. Begitu melihat plat nomor ikonik itu, kerumunan tersebut seketika berteriak. Itu mobil Bos Kole. Manajer gemuk itu menjadi sombong dan langsung pergi menyambutnya. Lalu dia membungkuk, membuka pintu mobil tersebut, mempersilahkan Bos Kole turun. 7-8 satpam segera bergegas ke sana, membentangkan karpet merah, dengan kasar mendorong kerumunan orang tersebut supaya memberikan jalan bagi Bos Kole. Andre juga ikut terdorong dan hampir terjatuh. Dia pun hanya melihat seorang pria parubaya, yang tampak luar biasa, turun dari mobil. Kepala pria itu pun agak botak. Ketika Master Kole muncul, kerumunan itu langsung menjadi heboh, tidak berhenti mendesak ke depan. Bahkan pintu masuk toko ayah mertua juga menjadi ramai, dan bahkan 2 pot bambu keberuntungan yang ditempatkan di pintu masuk itu jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Beberapa satpam mendorong Andrew mereka, dan Rocky pun melindungi istrinya agar dia tidak jatuh. Jenny, yang didorong sampai jatuh, tampak sangat marah. Tepat ketika Bos Kole turun dari mobil, Jenny mengambil sapunya, dengan ganas meremasnya. Wih! Tiba-tiba dia membuka mulutnya, langsung meludah ke arahnya. Ludah tersebut secara terang-terangan menempel pada setelan, Versace terbaru Bos Kole. Kerumunan di sekitar seketika menjadi hening. Bos Kole juga tercengang di tempat. Dewi pun terbengong melihatnya, bahkan pikiran Rocky seketika menjadi kosong. Tidak ada seorang pun yang akan menyangka sang ibu mertua akan berani meludahinya. Di bawah tatapan semua orang, Jenny dengan ganas memaki, "Di sini adalah pintu depan toko kami, kalian semua minggir sana. Suamiku juga baru membuka toko antiknya, aku pun akan memukul siapapun yang berani menghalangi pintu toko kami." Setelah selesai mengatakannya, dia berjalan dengan memapah sapu, menendang bunga pot setinggi 3 meter tersebut. Rang! Bunga itu terjatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Sang manajer gemuk pun tersadar kembali, menjadi murka, langsung mengangkat tangannya dan menamparkan keras wajah Jenny. "Dasar wanita tengik, berani-beraninya kamu membuat masalah di Yuanming kami, hah?" Jenny pun terjatuh ke tanah, merintih kesakitan. Bu! Dewi menjadi cemas, mati-matian berusaha bergegas ke sana. Tiba-tiba ada 2 pengawal yang langsung bergegas kemari. Wajah Rocky pun menjadi suram, dia dalam sekejap langsung memukul mereka berdua terbang mengenai pintu toko mereka, dan jatuh bergulung di tanah. Sayang! Andrew juga segera bergegas. Jenny biasanya memiliki temperamen buruk, dia tentu tidak akan membiarkan dirinya menderita kerugian ini. Dia pun segera bangkit dari tanah, meraih manajer gemuk itu dan memukulnya. Plak plak plak. Sang manajer gemuk dengan murka menjambak rambut Jenny, menamparnya 7-8 kali. "Rocky, cepat bantu ibu!" Dewi berteriak dengan cemas.
Bangsat, kamu tidak melihat dirimu akan menjadi bahan untuk dipermalukan apa, dasar orang luar. Sang manajer gemuk dengan murka menjambak rambut Jenny, hendak memukulnya lagi. Jenny langsung menjerit ketakutan. Tepat ketika sang manajer gemuk melayangkan tamparannya, pergelangan tangannya tiba-tiba digenggam erat. Rocky meraih pergelangan tangannya, dengan suara rendah berkata, "Sudah cukup." Bab 258. Aktor terkenal telah datang kemari. Brengsek. Manajer gendut itu menoleh, melihat Rocky. Berani sekali kau mencari masalah dengan Yuan Mingku, kamu juga tidak tahu siapa yang menginvestasikannya, kan? Tampaknya si bajingan ini benaran ingin mencari mati, maka aku tidak hanya akan menghancurkan orang tua ini, tetapi juga membuat toko kalian bangkrut. Bentaknya murka. Bangkrut. Rocky tersenyum sinis, lalu dengan ringan berkata, kalau begitu lihat saja apakah kalian kemampuan untuk melakukan hal ini atau tidak. Setelah selesai mengatakannya, dia mendorong manajer gemuk itu, mengeluarkan ponselnya, menghubungi Billy. Cari siapa bos Yuan Ming ini, tokonya baru dibuka hari ini, jadi suruh dia langsung tutup tokonya. Setelah selesai mengatakannya, Rocky mematikan ponselnya. Sang manajer gemuk tertegun sejenak, lalu tiba-tiba terbahak-bahak. Kamu bodoh sekali ya, kamu ingin Yuan Ming bangkrut hanya dengan satu panggilan telepon saja, kamu tahu tidak berapa modal terdaftar kami. Kamu pasti akan terkejut mendengarnya, 4 triliun rupiah. Kerumunan orang itu langsung melirik Rocky, menatapnya dengan pandangan aneh. Orang ini gila apa, memangnya dia kira dia siapa? Dia hanyalah orang miskin, bahkan toko seperti ini belum tentu dapat disewakannya. Tidak malu apa dia mengatakan omong kosong ini? Kalau mau membual juga harus lihat kondisi dulu. Apakah dia mengira dirinya yang miskin itu benaran bisa mengganggu Yuan Ming? Lupakanlah. Kerumunan tersebut terus mengejek, sama sekali meremehkan Rocky. Andrew juga mengerutkan kening, merasa omongan menantunya ini terlalu berlebihan. Kedua tokoh mereka saling berdekatan, dia pun tidak ingin menyinggung Yuan Ming, takut untuk kedepannya akan ditindas mereka. Tapi tampaknya konflik ini tidak dapat diselesaikan, dan bisnis untuk kedepannya pun akan menjadi semakin sulit. Di tengah semburan tawa orang-orang, Rocky malah tampak tenang, sedikit pun tidak berkecil hati. Saat ini, Billy menelepon kemari. Rocky segera menjawabnya. Sudah beres. Maaf, Tuan Muda. Billy mengatakannya dengan rasa bersalah. Saya sudah menggunakan semua caranya, tetapi saya tidak dapat menyelidiki siapa bos Yuan Ming, saya hanya menemukan bahwa dia adalah investor dari kota Wasa, pihak lain pun tidak menjawab telepon saya, jadi saya tidak dapat membelinya. Namun, para bos yang datang untuk memberi selamat kebanyakan merupakan pemegang saham perusahaan kami, rumah lelang Master Nardo dan anggota keluarga Lin kami juga berinvestasi di sana. Tidak bisa diselidiki. Rocky pun terkejut mendengarnya. Keluarga Lin memiliki koneksi di seluruh negeri, tapi tidak disangka bahwa investor Yuan Ming, toko kecil ini, malah tidak dapat diselidiki, ini sungguh aneh. Dia merenung sejenak, lalu berkata, karena seperti ini, maka ubahlah caranya. Tidak peduli siapa bos itu, yang penting mereka hari ini tidak diizinkan untuk buka toko. Katakan saja, Tuan Muda. Rocky dengan ringan berkata, kalau begitu suruh semua tamu yang datang untuk memberi selamat ke Yuan Ming untuk bubar. Apalagi Master Nardo, suruh dia langsung datang memberi selamat ke tokoku. Master Nardo mengerutkan keningnya, dengan dingin berkata, memangnya kamu siapa? Master Nardo, tolong jangan dengarkan omong kosong bocah ini, dia bahkan tidak pantas untuk berbincang denganmu. Manajer gemuk itu segera mengangguk dan membungkuk, lalu dia membalik badannya, berteriak ke Rocky. Dasar tak tahu malu, kamu masih ingin menakuti kami. Jika kamu ingin membual, kamu seharusnya tahu diri sedikit. Pengawal di belakang juga menatapnya dengan tatapan hina. Kerumunan tersebut menjadi heboh, tidak berhenti menertawainya. Semuanya pun mengejek Rocky sedang membual. Dewi pun mengernyit. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, hatinya merasa kecewa. Dia awalnya mengira Rocky akan sama seperti sebelumnya,
memanggil teman dunia bisnisnya untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi mustahil. Andrew merasa sangat malu, wajahnya pun memucat. Tokonya baru saja dibuka, tetapi malah ditertawakan. Untuk kedepannya, dia akan menjadi bahan ejekan di Antique Street, menjadi lelucon semua orang di waktu luang mereka. Untuk kedepannya, kredibilitas bisnisnya pun akan mengalami kesulitan. Jenny dengan murka bergegas keluar toko, membawa sapunya, memukul Rocky. Dasar sampah. Kamu seharusnya tahu diri sedikit, kamu adalah orang yang tidak berguna, memangnya kamu mengira dirimu siapa, hah? Reputasi toko telah hancur, dan itu semua salahmu. Manajer gemuk itu menyeringai dingin dan berkata, wanita tua, kamu juga telah meludahi jas Master Nardo yang seharga 320 juta rupiah, kalau kamu tidak mengkompensasikannya, jangan berharap kamu bisa lepas begitu saja. Berapa? Jenny, yang melayangkan sapu di udara, membeku sejenak. 320 juta rupiah. Master Nardo dengan jijik melepaskan jasnya, melemparkannya ke tanah. Air liur wanita tua itu masih ada di jasnya, bahkan jika dia mengirim jasnya ke cuci kering, dia juga tidak akan menginginkannya lagi. Jenny seketika membeku, dan tiba-tiba melompat setinggi 3 kaki. Omong kosong, pakaianmu ini jelas-jelas terlihat seperti pakaian yang dijual di jalanan, compang camping dan lusuh lagi. Kamu mau memeras aku, hah? Kuberitahumu ya, aku tidak akan membayar sepeser pun. Memintanya untuk membayar kompensasi. Itu mustahil. Melihatnya membuat keributan, manajer gemuk itu berteriak dengan jengkel. Tangkap dia. Jangan sentuh ibuku. Dewi segera berteriak, kemudian dengan cemas berkata kepada Rocky. Cepat bantu ibuku. Rocky pun berdiri, tapi malah terdiam. Cepatlah pergi. Dewi pun tampak marah dan gelisah. Haha, dia itu pengecut. Sang manajer gemuk tertawa keras, mengejeknya. Pada saat ini, Rocky mengangkat dagunya dan berkata, ada konvoi yang datang. Begitu selesai mengatakannya, kerumunan tersebut menjadi ribut, lalu membukakan jalan. Begitu jalannya dibuka, mereka pun melihat 10 lokomotif Harley putih, dan konvoi yang panjang di belakang. Di depannya adalah mobil Alphard hitam, lalu diikuti oleh serangkaian mobil mewah berupa Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Pagani Huayra, Ferrari dan seterusnya. Semuanya merupakan mobil super mewah yang senilai lebih dari 10-20 miliar rupiah. Satu mobil mewah seperti ini biasanya akan menarik perhatian begitu banyak orang ketika berlalu begitu saja di jalanan seperti ini. Dan sekarang, mobil mewah itu malah sedang berbaris kemari. Tapi yang menghebohkan orang-orang bukanlah konvoi mobil mewah ini. Melainkan Alphard yang berada di paling depan, di mana ada seorang hebat yang turun dari sana. Dev, sang aktor terkenal. Kerumunan di sepanjang jalan seketika menjadi heboh. Bukankah dia adalah bintang besar Hong Kong dan Taiwan dengan bayaran termahal, di mana biaya paling rendah adalah 20 miliar rupiah? Biasanya hanya bisa melihatnya di depan layar film saja. Dan hari ini orang nyatanya malah muncul di sini. Dev dengan tenang turun dari mobil. Di bawah pengawalan 20 pengawal, dia pun tersenyum ke arah kerumunan tersebut. Kerumunan tersebut menjadi heboh, mati-matian berdesak ke depan sambil menjerit. Sial, itu benaran aktor yang terkenal itu. Dia adalah idola. Astaga, Yuan Ming ini kaya sekali, bisa-bisanya mereka mengundang aktor terkenal untuk merayakan pembukaan tokonya. Melihat pertunjukan ini, bayarannya kemungkinan bisa mencapai 100 miliar rupiah. Puji Yuan Ming, mantap sekali. Manajer gemuk itu gemetar saking girangnya, tidak menyangka bosnya akan mengundang aktor terkenal kemari. Dia pun segera berlari menghampirinya, menyanjungnya. Apa kabar, Tuan Dev? Anda datang kemari untuk merayakan pembukaan toko Yuan Ming, bukan? Saya adalah manajer toko Yuan Ming. Ini sungguh merupakan sebuah kehormatan terbesar sepanjang hidup saya bertemu dengan Anda. Setelah selesai mengatakannya, manajer gemuk itu membungkuk hingga 180 derajat, dengan ramah mengulurkan tangan ke sang aktor terkenal itu. Namun, aktor Dev sepenuhnya mengabai manajer gendut itu, melewatinya,
dengan langkah besar berjalan ke hadapan Andrew, dengan ramah mengulurkan tangannya kepadanya. Bos Andrew, saya mendengar bahwa toko Anda baru dibuka hari ini, jadi saya secara khusus datang kemari untuk memberi selamat kepada Anda. Saya. Andrew tertegun menatap aktor Dave. Ia pun sama sekali tidak tersadar kembali. Manajer gemuk itu juga tercengang, tampak terkejut. Kerumunan di sekitar seketika terdiam, mereka pun menatap ke sana kemari dengan tatapan terkejut. Sang manajer gemuk langsung berkeringat. Dia langsung berjalan ke sana dan berkata, "Aktor Dave, Anda mungkin keliru. Anda ada mengirim spanduk ke Yuan Ming, bukan ke toko ini." Aktor Dave dengan dingin berkata, "Aku kemari untuk merayakan pembukaan toko barang antik Sugu, aku sama sekali tidak tahu apa itu Yuan Ming."